Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya untuk melanjutkan materi yang berikutnya di pertemuan ke-6 untuk materi mata kuliah metodologi pengembangan sistem informasi. Untuk materi yang berikutnya, kita akan membahas mengenai definisi metodologi itu sendiri. Mungkin minggu-minggu yang kemarin kita sudah membahas definisi dari pengembangan sistemnya. Nah, sekarang kita juga harus memahami mengenai definisi metodologinya. Jadi kalau kita melihat metodologi itu sudah penggabungan antara definisi pengembangan sistem informasi dengan definisi metodologi itu sendiri. Jadi metodologi ini adalah cara-cara atau metode, kemudian dia juga menjelaskan tentang tools yang digunakan para konsultan dalam mengembangkan sistem informasi untuk mengembangkan sistem informasi itu sendiri. Itu pengertian atau definisi metodologi yang pertama. Definisi metodologi yang berikutnya itu ada yang namanya metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan atau aturan-aturan. Jadi di sini dia sudah menggunakan suatu cara metode, misalnya metode berorientasi objek atau metode yang terstruktur di dalam mengembangkan sistem informasinya. Nah, kemudian biasanya di dalam metode itu juga ada yang namanya prosedur atau konsep-konsep pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, biasanya metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep dan aturan-aturan tersebut biasanya dia terdapat di dalam suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin lainnya. Itu definisi metodologi yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya mengapa atau alasan perlunya metodologi pengembangan sistem. Yang pertama itu ada yang namanya menjamin adanya konsistensi proses. Nah, biasanya di dalam sebuah metodologi pengembangan sistem informasi itu ada yang namanya tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama sampai tahapan yang terakhir yang harus dilakukan di dalam metodologi pengembangan sistem itu sendiri. Nah, kemudian biasanya masing-masing tahapan itu akan memiliki proses apa saja yang harus dilakukan di dalam masing-masing tahapannya. Misalnya contohnya kita melihat tahapan untuk analisis sistemnya. Nah, di dalam tahapan analisis itu nanti akan ada proses-proses. Misalnya terdapat proses identifikasi masalahnya, kemudian identifikasi kebutuhannya, kemudian nanti di situ terdapat lagi proses-proses yang lainnya. Begitu juga nanti tahapan-tahapan yang lainnya, dia akan memiliki beberapa proses yang harus diikuti. Jadi dengan adanya proses di dalam masing-masing tahapan, itu mungkin proses akan menjadi konsisten atau lebih teratur dan terarah. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan yang berikutnya itu yang nomor 2 itu dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Jadi yang dimaksud dengan dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek ini dengan menggunakan yang namanya metodologi berarti bisa digunakan untuk pengembangan sistem informasi yang lingkupnya kecil, sedang, dan besar. Nah, kemudian dia juga bisa diterapkan di proyek untuk perusahaan atau instansi yang kecil, menengah, atau instansi atau proyek yang memang memiliki proses yang lingkupnya cukup besar atau luas. Kemudian yang berikutnya, alasan diperlukannya metodologi pengembangan sistem informasi itu ada yang namanya mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Karena dengan melakukan yang namanya metodologi pengembangan sistem informasi, biasanya kita akan mengetahui apa kebutuhan sistem yang sebutuhnya. Jadi biasanya sistem jarang sekali pada saat diimplementasikan itu dia tidak digunakan, karena dengan metodologi biasanya kebutuhan sistem atau kebutuhan user itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikerjakan oleh user.
berikutnya, alasan diperlukannya metodologi pengembangan sistem informasi itu ada yang namanya mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Karena dengan melakukan yang namanya metodologi pengembangan sistem informasi, biasanya kita akan mengetahui apa kebutuhan sistem yang sebutuhnya. Jadi biasanya sistem jarang sekali pada saat diimplementasikan itu dia tidak digunakan, karena dengan metodologi biasanya kebutuhan sistem atau kebutuhan user itu sesuai dengan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikerjakan oleh user. Yang berikutnya itu ada yang namanya menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Nah, biasanya dengan menggunakan metodologi di dalam mengembangkan sebuah sistem informasi, biasanya dokumentasi itu akan dilakukan secara lengkap dan konsisten. Jadi ada yang namanya blueprint. Nah, jadi kalau memang seandainya pada saat pengembangan sistem informasi tersebut ada personel yang keluar kemudian harus digantikan dengan personel yang lainnya atau personel yang baru. Nah, personel yang baru tersebut hanya tinggal melihat dokumentasi yang ada untuk melanjutkan pekerjaan personel yang keluar. Jadi personel baru tersebut tidak perlu untuk melakukan atau bertanya lebih banyak ke usernya atau bingung melakukan apa yang harus dilakukan, tapi dia cukup melihat dokumentasi yang ada, dia akan memahami apa pekerjaan yang akan dilakukan untuk proses yang berikutnya. Demikianlah alasan perlunya metodologi pengembangan sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini materinya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung, silakan ketik komentar di Google Classroom atau di YouTube-nya. Saya tutup dulu pertemuan sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Jangan lupa subscribe-nya. Bye-bye.